Bapak, Ibu, Saudara, salam dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema, hidup bahagia dalam Tuhan, dengan landasan firman Tuhan, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Banyak orang mengatakan bahagia adalah ketika memiliki banyak harta. Ada juga yang mengatakan ketika kita memiliki jabatan dan dihormati banyak orang. Tapi sungguhkah semuanya itu membuat bahagia? Ternyata kebahagiaan bukan segala sesuatu yang dapat kita miliki. Entah itu rumah yang mewah, entah itu perhiasan, entah itu barang berharga yang kita miliki. Kebahagiaan itu bukan keberadaan kita sebagai manusia yang selalu menerima pujian, pengakuan, penghargaan, dan banyak hal lagi. Kenyataannya tidaklah demikian. Begitu banyak orang yang memiliki segala sesuatu, namun hidupnya tidak bahagia. Begitu banyak orang yang mendapatkan pujian, penghargaan, tetapi ia tidak memiliki kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak ada pada diri manusia. Kebahagiaan ini tidak ada pada dunia ini. Tetapi kebahagiaan itu ada pada Tuhan. Kalau begitu, dari mana kita dapat memperolehnya? Kebahagiaan yang sejati hanya bisa kita peroleh secara rohani, yaitu lewat hubungan kita dengan Tuhan. Karenanya ketaatan dan kedekatan kepada Tuhan, itulah kunci yang terpenting untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bagaimana caranya kita memperoleh kebahagiaan yang sejati? Yang pertama, menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bangsa Israel merasa begitu tertekan selama masa pembuangan. Banyak peristiwa yang telah mereka alami yang membuat hidup mereka semakin terpuruk. Namun Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan Israel dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang akan memampukan mereka terlepas dari keterpurukan. Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan mereka. Tuhan menuntun hidup mereka, dan Tuhan menolong mereka. Bacaan kita merupakan pesan Nabi Yesaya kepada orang-orang Yehuda untuk melihat masa depan yang akan dibuat oleh Tuhan kepada mereka, yaitu masa depan yang berbeda, yang tidak sama sebelumnya yang mereka alami. Mereka ada dalam kelimpahan berkat, dan masa depan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah masa depan yang membuat mereka bahagia. Sebagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur 40 ayat 5a, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku, menaruh percaya kepada Tuhan, ini mengandung suatu komitmen dan konsistensi orang percaya untuk sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Seberapa berat dan sulitnya masalah di dunia ini, pemazmur tetap menaruh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa memberikan kebahagiaan dalam segala keadaan apapun juga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Jerman, di daerah yang sangat unik, di situ ada daerah yang namanya Rhine, daerah yang penuh dengan berbatuan, perbukitan, dan gersang. Akan tetapi anehnya, ada perkebunan anggur di sana yang tumbuh dengan subur. Kenyataan ini mendorong para peneliti untuk menyelidiki
Mengapa bisa terjadi demikian? Dan setelah diselidiki, ternyata bukan karena keadaan atau situasi pohon itu bertumbuh. Justru pohon anggur itu bisa bertumbuh tidak lain karena menancapkan akarnya ke dalam untuk mendapatkan air yang mengalir, yaitu air dari sungai Rine. Menurut percaya dan tetap mengangkarkan diri kita kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kita dapat hidup, membuat kita dapat berbuah. Menaruh percaya kepada Tuhan itulah merupakan suatu hal yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kita pun akan hidup tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan, tetapi dengan menaruh percaya kepada Tuhan, kita akan terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, hal yang kedua, mentaati perintah Tuhan. Kebahagiaan hanya dapat apabila kita melakukan dengan taat apa yang difirmankan Tuhan. Siap menerima berkat yang Tuhan sediakan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan dibutuhkan kerendahan hati yang mau dididik, ditegur, dan diajar oleh Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal pasal 3 ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada perintah Tuhan inilah mendatangkan berkat dan kebahagiaan, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketaatan adalah standar yang dipakai Tuhan untuk mengukur kehidupan rohani orang percaya. Ukuran Tuhan bukanlah apa yang terlihat secara kasat mata, karena itu takkan menyentuh hati Tuhan. Yang menyentuh hati Tuhan sehingga ia tidak akan tahan untuk tidak menjujurkan berkat adalah karena ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jadi suka atau tidak suka, kita harus bersedia dan mau untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang ayah berdiri dekat jendela mengamati putranya bermain dengan teman-temannya. Bola mereka melambung keluar perkarangan dan berhenti di tengah jalan. Mata putranya terpaku pada bola itu. Salah satu temannya mendesak dia untuk lari ke jalan dan mengambil bola itu, tetapi ia menggelengkan kepalanya dan ia mengatakan, "Aku tidak boleh main di jalan." Sang ayah melihat dari jauh dan tersenyum. Sang ayah bangga karena putranya. Ia mendengar apa yang dikatakannya. Anaknya itu begitu taat untuk melakukan apa yang dipesan oleh bapaknya. Allah kita adalah Allah yang senang jika setiap kita juga melakukan berbagai macam dalam kehidupan ini dengan tetap taat kepadanya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Demikianlah senda gurau dalam praktek kehidupan kita di dunia. Mereka lebih suka untuk melakukan hal-hal dengan cara yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Apa yang akan menjadi konsekuensinya adalah hal terakhir yang mereka pikirkan. Ironisnya anak-anak Tuhan juga seringkali memperlakukan firman Tuhan dengan cara yang sama. Kita merasa bahwa firman dan perintah-perintah Tuhan itu mengekang kebebasan kita. Kita menjadi marah dan kita menjadi kesal. Saat ini kita haruslah menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan memerintahkan kita untuk taat kepadanya
tidak lain adalah Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya atas kehidupan kita. Sebagai anak-anaknya, seharusnya kita mengetahui bahwa Tuhan sudah menyiapkan hari depan yang cerah bagi setiap kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia hanya merancang yang terbaik pula bagi kita. Apa yang diperintahkannya bukanlah untuk membatasinya. Justru dalam firman-Nya terkandung petunjuk untuk menerima janji-janjinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang sejati merupakan hal yang hakiki dalam kehidupan manusia, sebab ia memberikan makna bagi hidup setiap orang. Orang yang hidup dalam kebahagiaan sejati akan kokoh dalam menjalani hidup serta memiliki hidup yang bermakna. Namun betapa banyak orang yang tidak memiliki kebahagiaan yang sejati. Mereka mengejar dengan memiliki banyak harta, popularitas, jabatan, kedudukan. Mereka mengira dengan memiliki semuanya akan bahagia. Namun sesungguhnya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Saudaraku, oleh firman Tuhan pada hari ini kita dapat belajar bahwa sesungguhnya hidup kita yang tidak terlepas dari rintangan, tantangan, godaan, dan hambatan, serta penderitaan. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya semuanya itu justru dapat kita hadapi karena kita yakini semuanya itu justru Tuhan akan memberikan suatu kebahagiaan di tengah segala derita kita. Oleh karena itulah tidak ada langit yang selalu biru. Langit suatu waktu akan juga menjadi mendung. Tidak ada jalan yang lurus, ada jalan yang selalu berkelok. Tidak ada pekerjaan yang mudah, selalu ada pekerjaan yang melelahkan. Yakinlah saudaraku, bahwa Yesus akan tetap menunjukkan dan memberikan jalan dalam kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itulah, marilah kita dalam hidup kita untuk tetap menaruh kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena dengan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan taat kepadanya, justru disitulah kita akan terus menemukan kebahagiaan dalam segala jalan hidup kita. Amin.